hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita kembali bisa belajar bersama di Kaula Indonesia. Semoga tempat ini Allah berkahi dan semoga aktivitas kegiatan ini menjadikan sebab yang berdampak akibat yang kita harapkan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di hari yang akan datang pasti kedatangannya yang yakin tanpa keraguan di yaumil akhir. Semoga aktivitas kita menjadikan jalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min jamina ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaminha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yamin hadza ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah, salin tilawah kita sudah datang, Bapak Ustadz Sony. Kita buka surah Ad-Duha, belum baca nih. Mana? Oh iya, makta. Sudah? Surah Ad-Duha ayat 11. Ayat 1. 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Artinya ya, mau ngomong diajar gini, diajar. Kalau datangnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah lagi Maha Agung. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Baik, kita masuk ke surah Ad-Duha. Buah pala pedas rasanya. Cakep. Wahai sahabat kaula, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, kita coba belajar di surah Ad-Duha yang saya yakin semua sahabat yang hadir sudah pada hafal. Betul? Insyaallah. Surah yang di dalam urutan mushaf ke-93, dan kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, para alim ulama menduga dan sepakat bahwa surah ini yang diturunkan di fase awal kenabian Nabi Muhammad SAW, yakni surah yang seluruhnya diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW
sehingga dinamai surah Makkiyah. Nah, surah ini diturunkan surah yang ke-11. Nah, yang ke-11. Yang sebelumnya surah Al-Fajr. Al-Fajr. Nah, 10 Al-Fajr, 11 Ad-Duha. Yang 9 surah apa tuh? Surah Al-Insyirah. Baik, surah Ad-Duha ini surah yang pada masa itu turun ketika kegelisahan menyelimuti jiwa Nabi Muhammad SAW dikarenakan wahyu tidak turun dalam beberapa waktu. Biasa bimbingan itu selalu datang lewat tuntunan wahyu. Pada saat itu wahyu tidak turun, yang menjadikan sebab gelisah melanda jiwa Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada perasaan takut. Terlebih betapa Nabi Muhammad SAW mencintai Allah. Dan itu fitrah. Ketika Anda mencintai seorang, atau sebut saja istri Anda atau anak Anda, dan Anda sangat mencintainya, sudah berhari-hari tak bisa dikontak, HP-nya tidak aktif, tanya teman tidak ada yang tahu, pasti akan muncul gelisah yang berujung rasa takut. Betul tidak? Betul. Itu manusiawi bukan? Manusiawi, karena Nabi Muhammad SAW pun manusia biasa, cuma bedanya dia dibimbing langsung dengan wahyu. Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku seperti kalian, manusia biologis seperti kalian, perlu makan, perlu minum, tiba cemas, takut juga. Namun dia langsung dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bimbingan itu kini terhidang di depan kita. Menjadi pilihan, mau diambil jadi pedoman ya mangga, tidak pun silahkan. Amanu bihi aw la tu'minu bihi. Mau beriman, monggo. Tidak mau beriman, silahkan. Yang jelas semua kita akan kembali kepada Allah, tinggal bertanggung jawab atas sikap pilihannya masing-masing. Gitu. Pak Sony mau soleh, syukur. Mau salah juga tidak apa-apa. Gak ada yang larang kok. Tapi rasakan akibat pilihan masing-masing. Nah, kegelisahan itu kalau melihat pendapat Imam Al-Bukhari itu sampai 2-3 hari. Nah, itu beri pelajaran sama kita tuh. Kanjeng Nabi orang yang dekat dengan Allah, orang yang dijamin oleh Allah, yang dimaksum. Maksum itu apa tuh? Dipelihara dari dosa. Lain dengan kita, orang yang dikalengah dikit-dikit mesum, dikit-dikit mesum. Ini gelisah ketika 2 hari tidak dibimbing dengan wahyu, tidak dibimbing dengan Al-Quran. Sementara umat Nabi Muhammad SAW tak jarang, jangankan 2 hari, 2 tahun, 3 tahunnya lebang-lebang wae. Nah, gambaran berarti jauh dari Allah. Imam Ibnu Jarir rahimahullah berpendapat wahyu tak turun selama 12 hari. Bahkan ada yang berpendapat 15 sampai 40 hari tak kunjung datang. Hingga dalam satu riwayat Nabi Muhammad kegelisahannya itu diketahui oleh istrinya Abu Lahab. Nah, siapa namanya itu? Istri Abu Lahab tuh. Istri Abu Lahab. Abu Lahab lah. Itu sebutannya Abu Lahab. Nama aslinya Ummu Jamil. Ya gitu kan, Pak Yosi punya istri di komplek, panggilnya apa? Bu Yosi. Pak Sony punya istri di rumah dipanggil Bu Sony, komo di grup WA mah Bu Sony. Kecuali yang jomblo, kecuali. Nah, ditertawakan bahwa Muhammad ditinggalkan Tuhannya. Muhammad dibenci Tuhannya. Gitu. Sehingga kegelisahan menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Hingga ketika puncak kegelisahan itu Allah bimbing Kanjeng Nabi untuk membuktikan bahwa Allah tidak meninggalkan, terlebih membencinya. Jangankan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang dicintainya, kepada siapapun, bahkan kita seluruh manusia,
muslim dan non-muslim, tidak ada satupun yang dibenci oleh Allah. Tidak ada satupun yang dibenci, yang melampaui kebencian, yang mengakibatkan bersikap sesuatu yang berlebihan. Apa buktinya? Nah, kita lihat nanti tuh. Jadi surah ini sebetulnya kalau kita hayati, ini nyambung sama kita, bro. Pertanda apa? Tuhannya Nabi Muhammad SAW dengan kita adalah sama. Maka titik fokus ayat Makkiyah itu apa tuh? Tauhid, artinya apa tuh? Keesaan Allah. Itu Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu adalah sama. Dia yang telah tadi membebaskan kita yang tadinya yatim, tadinya kere, itu tadinya bingung, terjawab sudah sekarang. Bukankah kita pun dulu orang-orang yang kere? Dan sekarang pun masih alhamdulillah tetap kere. Karena ada pepatah mengatakan apa tuh? Bersusah-susah dahulu, insya Allah nanti terbiasa susah. Terbiasa kan? Benar nggak? Terbiasa kan ya? Nah, insya Allah tidak dapat sertifikat ya. Ahli penderitaan. Allah. Jadi mau harga beras naik, masa bodoh. Telur naik, gak peduli. Nah sebab, dah memang taramai. Oke, kita lihat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu ad-duha ini, Nabi langsung bertakbir, Allahu Akbar. Hingga menjadi amal sunnah. Ini yang jarang tahu. Kalau ada orang yang baca surah ad-duha, terlebih dalam sholat pun, makmum yang mendengar, itu sunnah mengucapkan kata takbir. Walaupun tukang Allah. Itu. Allahu Akbar. Itu. Ayat. Sudah kisor fasal. Allah. Segala mana dengan batu sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadzal fi sufil ula sufi Ibrahim wa Musa gitu kan silam kan gitu. Kayak alaihissalam mau Ustaz. Ya ada dalilnya gitu. Jadi sebagai doa untuk Nabi Musa walaupun dia ada beda pendapat lah gitu silakan. Termasuk kalau baca surah Atin juga ada jawabannya alaihissallahu bihakamil hakimin. Ini jawabannya. Nah, termasuk ad-duha, Allahu Akbar. Wadduha, demi waktu duha. Nah, jadi duha itu apa tuh? Sesuatu yang sangat jelas. Nah, karena pada masa di masa sepenggalahan matahari, di situ mulai benda-benda semua tampak kelihatan jelas. Yang sebelumnya diselimuti dengan malam yang gelap. Terlebih pada masa itu belum ada lampu LED. Bahkan terbukti sudah ada lampu pun tidak semua lampu bisa menyinari semua dataran. Bisa. Wadduha gitu. Demi waktu duha, naon duha teh? Sesuatu yang sangat jelas. Waktu itu waktu di antara waktu istimewa di dalam Islam, maka di situ ada sholat duha. Sholat yang di dalamnya bermohon agar Allah memberikan rizki. Karena rizki qalilan fakatsirhu. Jikalau rezeki sedikit maka perbanyaklah. Jikalau rezeki ba'idan faqribhu, jauh dekatkanlah. Fis samai fa'anzilhu, fil ardi fa'akhrijhu. Beda tidak rizki dengan gaji? Beda. Apa bedanya? Kalau rizki tidak ada slip rezeki. Kalau gaji ada slip gaji. Benar? Beda kan? Kalau gaji itu standar 1 bulan 1 kali tergantung masa kerja. Kalau rizki bisa datang setiap hari dan berkali-kali. Kalau gaji pasti duit, kalau rizki tak mesti duit. Itu. Maka kalau gaji patokannya tergantung kerjaan,
jabatan kerja, kalau rezeki tergantung kedudukan takwa. Tergantung. Maka sering dikulang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu rezeki itu. Wadduha, sesuatu yang sangat jelas. Maka dataran bumi jelas tidak? Bumi jelas tidak? Jelas. Bumi dataran yang jelas dinamai dohiyah. Dohiyah. Sesuatu yang ada di muka bumi yang tersinari matahari sehingga jelas warna ukurannya dinamai dohiyah. Nah, artinya jelas. Apa yang jelas? Walaili iza saja, demi waktu malam apabila telah sunyi. Malam simbol kegelapan. Malam di dalam Al-Quran digunakan simbol kesesatan. Malam pun dijadikan simbol kejahatan. Nah, dan karena memang seringkali malam pun dijadikan jalan sebagian orang jiwanya ditimpa takut, ditimpa gelisah di waktu malam, terlebih saat sendirian. Nah, maka jangan pernah sendirian tuh. Walaili itu saja. Seakan-akan memberikan kabar kepada kita, mengajari kita saat wahyu tidak datang sebelum ad-duha diturunkan, diwahyukan, baginda Kanjeng Nabi jiwanya gelisah seperti malam. Nah, walaupun Nabi mendesak, menangis, berdoa, wahyu tidak turun kecuali Allah yang menghendaki. Artinya walaupun Nabi Muhammad seorang Rasul, dia tidak bisa ngatur-ngatur Allah komodei urang. Tidak bisa. Karena dia adalah Tuhan, bro. Sampai nak nunggu 2-3 hari, ada yang 15 hari, 40 hari, baru diwahyukan Tuhan. Dan kalau 40 hari kan masa penantian cukup lama, bro. Allah menurunkan. Artinya apa? Diibaratkan malam, tidak bisa kita mendesak Allah agar tiba-tiba matahari terbit sebelah timur. Nggak bisa, bro. Pak Wowo sedang di tengah rumah, sendirian, tengah malam, ketakutan. Karena di garasi ada berang-berang. Ya Allah, saat ini pun segera terbitkan matahari. Itu bisa, bro. Ada waktunya. Harus melalui fajar dulu, baru duha, itu bisa. Jojo jam hiji peuting, tengah poe, itu bisa. Artinya semua ada waktu dan ketetapannya. Seorang yang miskin boleh nggak berdoa kaya? Boleh, tapi kalau Allah tak menghendaki, tong ambak bahkan tetap miskin. Orang yang kaya pasti nggak mau miskin, ingin terus kaya. Boleh tidak? Boleh, tapi kalau Allah menghendaki dia jatuh miskin, akan jatuh miskin. Bahkan kaya jeung miskin mah teu beda siga naon genut jeung peot, eta mah bawaan. Bawaan teh mah. Pak Sony yang saya tahu badannya kurus. Walaupun Mang Sony daharna rewog, anger wae peot. Kunaon geus bawaan. Orang mengira Pak Sony kurang makan, padahal daharna mah luar biasa. Pak Sony ningali saya gendut, pikir Pak Sony dahar saya badang, padahal dahar saya ngan saeutik, ngan sahuap. Naon bawaan? Ada orang kerja banting tulang, dug hulu pet nyawa, tisu ka peuting, sangsara mah sangsara. Ada orang tidak tepati capek, gawe ngan jongjon, silipis kan beungar we. Geus bawaan teh mah. Ngan omat anu dahar gede peot we tong eureun dahar, anu dahar saeutik genut tapi tong eureun dahar, lah cilaka mah kitu. Aing gawe sangsara we geus tong digawe konyol. Itu. Ada orang mah digesakeun beungar terus gawe bakal beungar, salah gitu mah. Begitupun dengan ilmu, bro. Ada orang belajar lama tapi tetap bodoh. Jelema sagedegeun pinter, eta bawaan, bro. Jadi ada bagian-bagian yang Allah tetapkan, sehingga tugas kita hanya beribadah, berikhtiar. Masalah hasil mah eta geus urusan jatah yang Allah tetapkan. Betul? Nah, jelema ngaran duit isu-isu ka peuting, aya nu meunang teu? Aya nu meunang anu teu. Menang nu gede leutik. Gitu. Ya, beda jeung urang ya, urang bisa sila ipis mah baradog gitu, bajo tring. Alhamdulillah.
Ya, mudah-mudahan kita bersyukur ya. Amin. Bang Latar keluar lumayan ini. Juara udah MM-an ini ya Allah. Mama. MM-an teh. Walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Jadi jiwa-jiwa yang tidak terterangi jelas dengan hidayah, dengan petunjuk, itu akan mengalami sunyi. Gitu. Sepi. Tapi jiwa-jiwa yang tercerahkan dengan petunjuk akan menjadikan jiwa yang ramai. Ramai itu apa tuh? Makmur. Gitu ta. Karena terisi dengan zikir, tasbih dan seterusnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pada saat engkau dalam kondisi gelisah karena tidak ada bimbingan wahyu, sehingga kau bersedih, bahkan kesedihan itu seakan-akan, ya, dalam tanda petik ya, kalau kita bicara kita nih, ada sangka buruk kepada Allah, walaupun terhindar itu dalam jiwa Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah itu meninggalkan dikarenakan benci. Oh gitu, gitu. Allah teh benci ke kuring. Ayo gawe naon ya, gitu. Mau gitu. Seperti kalau kita dekat dengan seorang teman, tiba-tiba teman ketika kita datang dia meninggalkan kita, pasti pikiran kita akan menduga, ieu kunaonnya, urang salah ucap gitu. Urang salah tindakan gitu. Itu perasaan urang masalah naon ya? Gitu. Nah, jadi terlebih Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Muhammad SAW, dan kita sebetulnya untuk kita ini. Ma wa'adaka rabbuka. Waduh, ya Allah. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wahai Nabi Muhammad SAW, wa'adaka rabbuka wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Qala itu, qol itu sesuatu yang ditinggalkan karena tidak berharga. Allah tidak meninggalkan kamu. Tuhan pembimbingmu, pemeliharamu yang mengutusmu tidak meninggalkan kamu, wahai Muhammad SAW, terlebih karena dia menganggap kamu tidak penting. Jangankan Nabi Muhammad SAW, kita pun para pendosa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Namun buktinya rezeki datang wal poe, tisa rezeki ti Allah. Kopi dongkap, roti dongkap, kue dongkap, ciherang dongkap, kopi dongkap, udud dongkap. Eta ti saha cik jawab ku ati? Ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedatangan makanan hari ini terbesit pun tidak. Bahkan ketika saya makan dina hate ngahaja meuli moal. Sok kebabing ngahaja meuli moal. Mau goreng yang dicandang beli. Nah, aja beli mah hese. Betul mau nih? Susah. Tunggu makan kebuli insyaallah. Insyaallah. Siga nama jangan kurang-kurang tapi teuing aya Allah mengendak ieu mah terjadi. Gitu. Wa ma tasa'aluna illa yasa'allahu rabbul alamin. Gitu. Kita sama Eri. Epin. Sok barengan kok, Epin sok. Sok gitu. Supaya daripadanya mendingan Supaya lebih baik. Nah, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu, tidak pernah membencimu. Ini kalau kita dalam menjalani hidup tiba-tiba sulit mendapatkan apa yang kita inginkan, jangan ke suudon. Tong suudon. Karena tugas kita hanya berusaha. Yakin gak rezeki di tangan Allah? yakin. Kalau yakin maka berdoa sama Allah. Ya Allah, aku yakin rezeki itu Engkau yang menggenggamnya dan Engkau pula yang mengaturnya. Kalau aku ditakdirkan miskin, ya Allah, tolong koreksi lagi. Tolong
tolong koreksi lagi. Jadikan aku orang yang kaya. Kalau aku ditakdirkan sedikit, tolong perbanyaklah ya Allah. Itu. Ya. Entong aku malu kan doa. Kan doa kan gitu kan. Ingkana rizki qalilan faka sirhu, menang selama kamu mohon kepada Allah. Entong sote kajurik jarian. Gitu. Nganggo Allah mun teu ibadah tong amek gitu. Mungkin udah mau bagian yang lain. Ma waddaka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirah itu khair. Naon akhirnya cenah? Akhirnya cenah ujung sesuatu akhir teh. Laka minal ula itu lebih baik bagimu dari permulaan. Nah, ini semua, Bro. Jadi akhiru di sini tidak mesti akhirat, tapi masa datang. Masa datang kamu akan lebih baik pada masa permulaan. Naon cenah? Sok urang ayeuna jeung nu baheula mending mana? Nu ayeuna. Baheula urang sorangan anu bapak majikan. Doa jadi buka budak. Jadi semua ini. Jadi bukti Quran teh lain jeung Kanjeng Nabi teh petunjuk seluruh manusia. Nah, itu lebih baik bagimu. Terus wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak saufa cenah waktu yang relatif lama tapi anggar mun dijalani mah sakedeung. Dalam waktu yang relatif lama dalam perhitungan manusia, padahal itu hanya sesaat. Naon cenah? Yutika, kelak Tuhanmu pasti akan terus-menerus memberikan kepadamu anugerah karunia fatardo, sehingga engkau menjadi puas. Apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi? Kemenangan. Apalagi berbondong-bondong orang masuk Islam, apalagi agamanya menjadi agama terbesar. Bahkan pada akhir hayatnya Kanjeng Nabi dianugerahkan telaga Al-Kautsar. Dibikin tuh, inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah menganugerahkan sekaligus kau menjadi pemiliknya. Apa itu Al-Kautsar? Nikmat yang teramat banyak. Satu diantaranya ada telaga karena di akhir akhir, namanya telaga Al-Kautsar, pemiliknya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan meminumnya selain yang diizinkan oleh Nabi. Nah, siapa dia? Mereka orang-orang yang mau dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil dibukakan, itu dijelaskan bahwa kondisi hari ini lebih baik dari sebelumnya, dan kondisi sekarang akan lebih baik dengan kondisi yang akan ditemui terus semakin baik, Bro. Naon cenah hiji? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah yajidka dia mendapatimu seorang yang yutem teh kesendirian, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat sebelum Nabi dilahirkan. Ibunya Bunda Aminah dipanggil Allah di usia masih kecil sehingga Nabi yatim, lalu dia melindungimu dengan dilimpahkan hak asuh kepada pamannya Abu Thalib dan kakeknya Abdul Muthalib, hingga disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Tah eta teh bentuk pertolongan Allah. Gitu. Jadi Allah menolong lewat orang-orang yang Allah kehendaki. Dulu kita sendirian, gelisah, di usia dewasa belum ada wanita yang mau dikawin. Tiba-tiba datanglah wanita yang kini jadi pasangan kita. Eta teh sebagai bukti Allah
menemukanmu dalam kondisi jomblo dan Allah menganugerahkan pasangan agar kamu kembali tenang. Gitu. Maka lamun geus dibere pamajikan ku Allah teu tetep maksiat eta jelema kufur nikmat. Maka akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang sampai poligami, yang 2, yang 3, 4, silakan itu ada aturannya. Bersyukur ya tadi. Ya, tapi saya tidak. Kenapa? Ada orang ustaz, kenapa ustaz nggak poligami? Saya punya prinsip. Indonesia merdeka dikarenakan bersatu, bukan mendua. Kalau bersatu kan banyak Ustaz. Istri boleh 1, tapi presiden nomor 2. Dan abaikan pihak ketiga. Gitu. Benar gak? Nyambung di orang gak? Nyambung bro itu. Maka ini satu di atas surah favorit ini. Gitu. Saya baca di waktu subuh. Suka ini. Jadi tahun ayat nyambung jeung perjalanan batin. Benar kan? Orang teh asal sorangan. Gogorowokan ke Allah, ya Allah, berikan aku pasangan yang solehah ya Allah, dibere ku Allah. Dengan jalan yang Allah tetapkan. Hingga kita tidak sendirian. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu seorang yang bingung. Nah, iya ada seorang ustaz yang salah tafsir waktu yang sampai kena sanksi itu. Ya. Sesat, bukan sesat, dhalan tuh bingung. Ustaz Evi pernah ya? Nah, apa yang membuat Kanjeng Nabi bingung? Eta kepercayaan orang-orang musyrikin Mekah menyembah patung berhalapan lieur. Nabi bertanya, kok kenapa menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal? Satu pun tidak ada jawaban yang memuaskan. Hingga Nabi aja bertaruh sebuah Hiro. Termasuk orang pernah bingung hayang ngaji kasaha di mana, jeung ieu lain, jeung itu lain. Akhirnya Allah bertemukan dengan guru yang bisa memuaskan jiwa dan memuaskan nalar. Itu pun boleh jadi dialami oleh semua orang yang mencari. Ai urang kudu ngaji ka mana, nu bener teh nu mana, gitu. Pendapat nu mana, jeung saha. Itu pasti pernah melanda jiwa seorang muslim. Betul tidak? Fahada, maka lalu dia memberikan petunjuk. Tuh. Dengan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang bisa menghantarkan kepada petunjuk itu. Wa wajadaka ailan fa'adna, bahkan dia mendapatimu seorang yang kekurangan alias sengklek dan kere. Lalu dengan usaha tertentu, dengan jalan orang tertentu, dia memberikan kamu kecukupan. Sehingga teu kudu ngamen di setopan deui, teu kudu sirkulir deui. Ya, kau memasang ya, status leweh geus tara langsung geus cukup. Betul tidak? Gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah alamin. Kenapa? Maka di luar sana masih ada orang yang kebingungan, di luar sana masih banyak yang kekurangan. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar, maka ketika engkau melihat bertemu dengan anak-anak yatim, janganlah kau berlaku sewenang-wenang dengan mengabaikannya. Naon, dulu pun kau seorang yang yatim. Gitu. Lamun aya nu jomblo tong dikekeak da baheula ge maneh teh jomblo. Gitu. Ieu mah wah dikekeak. Nyamuk aja tepuk dengan 2 tangan, masa cerita sebelah tangan. Ya, Nabi Adam di surga we sorangan terbetah, kok mau jadi alam dunia ya betah wae. Nah, hina cenah. Fa amasa wa amasa ili wa amasa ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta-minta pun janganlah engkau menghardiknya. Naon sabab? Sing inget baheula ge ente teu boga. Cuma Allah titipkan sebagian rezeki yang Allah kehendaki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Naon nikmat ya? Nikmat itu
berangkat dari kata halus dan lembut. Halus dan lembut, nikmat pun segala hal yang sesuai dengan naluri fitrah manusia. Nah, maka segala kelembutan dinamai dengan nu'ammah. Maka di sahabat itu nu'aim, nu'aiman. Itu segala kelembutan. Orang yang mendapatkan nikmat itu tandanya sikap dan sifatnya lembut. Nikmat terbesar adalah bimbingan wahyu. Nah, termasuk menceritakan nikmat itu baik. Syarat kepada teman yang dekat dengan menjauhkan riya, ujub dan takabur. Satu kali Nabi Muhammad SAW dekat dengan salah seorang sahabat berpakaian lusuh dan belel. Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, apakah Allah tidak memberikan rezeki kepadamu?" Memberikannya Rasulullah. "Kenapa kau tidak tampakkan dengan baju yang bagus?" Jadi menampakkan baju yang baik, pakaian yang baik, tutup kepala yang baik, kendaraan yang baik, eta teh nembongkeun bahwa Allah teh mere nikmat ka kuring. Gitu. Ayeuna mun hatana goreng naon? Dikit-dikit pamer, ria, eta mah jelema na gering, nembongkeun. Dengan satu harapan jadi jalan, wasiat, takwa, mang, amalan apa yang membuat sebab Allah memberikan rezeki kepadamu? Itu. Kok udah terasa istrimu sudah 3 sekarang udah calon. Udah punya polsek 3 nih kamu nih, gitu. Sama Linmas nih, gitu ta. Jadi terus Mang, minta maaf gitu, minta izin. Gitu. Ya. Gimana trik-triknya? Gitu. Nah, ini satu di antara hari ini seringkali orang bicara kalah masalah susah. Harusnya bicara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan aduha ini walhasil semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, gitu, dan semoga tidak kembali dikarenakan sebab tertentu eta kurang bakal datang deui, sorangan bakal datang deui, bingung bakal datang deui lamun urangna kufur nikmat. Maka Allah tetapkan wacana la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabillah sadid. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Barokah gampang insyaallah. Kita persingkat garis besarnya. So, barangkali ada yang mau disaringkan nih sebelum azan asar. Istrinya ini berantem sama suaminya. Ya. Ketika berantem, aib semua suami itu dibeberkan di media sosial. Sedangkan teman saya udah capek. Selama 4 tahun dia tidak berubah. Semalam dia cerita gimana pemecahannya katanya. Kalau saya nggak bisa ikut campur masalah rumah tangga dia, cuman ketika yang saya tahu tadi, ketika istri membukakan aib seorang suami, apakah itu wenang boleh dicerai atau gimana Mas Adi? Ya, bagus. Ya, suka. Siapa nama lu Pak itu? Epin, rahmati Allah. Hal itu sudah menjadi potret kehidupan hari ini. Satu di antaranya, mereka tidak berpegang kepada petunjuk. Maka sebelum menjawab, saya seringkali ini bukan hal yang pertama nih, banyak sekali ini. Pertanyaannya, apakah keluarga Anda yang dimaksud orang tersebut menggunakan tuntunan Allah atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Nah, maka tadi wawajadaka dolan fahada. Ketika orang tidak mendapat bimbingan, dikarenakan kelengahannya, tidak mau belajar, tidak mau dekat dengan ilmu, maka akhirnya bingung dalam kebingungan. Kok kenapa begitu ya? Nah, kalau akal tak bisa menjangkau kenapa dan ada jawaban, memang itu bukan wilayah akal. Kalau negatif berarti wilayah hawa nafsu. Orang itu sedang digenggam oleh hawa nafsu dalam provokasi setan. Maka akal pun tidak akan sampai. Dari banyak akal kan? Aing teu ngarti saku naon nya. Akal teu ngarti, lain namanya akal bagi. Nah, orang sedang dalam gangguan
setan. Kalau konotasinya baik, orang tengartinya setan hanya tiba-tiba jawab kieu halus tuh. Nah, itu bicara bimbingan iman, bukan cek akal. Itu, oke? Tahu dah. Itu sesuatu yang haram. Itu dosa besar. Karena satu di antara fungsi istri dan suami itu adalah libas. Hunna libasul lahum wa antum libasul lahun. Istri itu pakaian untuk suami, suami pun pakaian bagi istri. Allah memberikan bimbingan. Libas itu bermakna balaghah, metafor. Dengan malam, wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam seperti libas. Coba kita lihat malam. Ketika malam datang, siang hilang. Oke? Hilang. Bahkan kenapa kalau jalan-jalan di waktu malam lebih asik? Kenapa coba? Tidak panas. Satu di antara yang dimaksud, ketika malam buruknya tertutupi. Tanah tandus tertutupi. Susukan kotor tertutupi. Sampah-sampah tidak tampak. Yang nampak cahaya lampu sehingga jadi indah. Nah, kalau kita melihat ke atas, mega hitam berubah menjadi bulan dan bintang. Artinya kalau suami istri menjadi pakaian, masing-masing akan menutupi aib dan kesalahannya yang ditampakkan bintang-bintang, bahkan rembulan alias kebaikannya. Tapi sayang itu tidak didapatkan oleh banyak pelaku rumah tangga. Akhirnya yang tampak-tampak jurig jarian, kuntilanak, tuyul, genderuwo, goreng-goreng nah. Sehingga kenapa para waria itu keluar teh penting? Karena ketutupan goreng patutna. Maka tak jarang orang-orang yang hidung belang, bari marabok, begitu pengencing waria, wow! Di sarea udah hees, wow! Penting masa gelis, penting. Gitu. Ya. Nah, suami begitu. Dan itu mesti jadi komitmen. Tapi sayang si ibu itu mungkin belum mendapat petunjuk. Kalau sudah tahu melanggar, itu kedudukannya dalam situasi yang buruk, munafik. Nah, apakah baru diceraikan? Kembali dimusyawarahkan dulu. Nah, kalau masih perbaiki ya perbaikilah sambil hidayahnya dipakai. Gitu. Karena hari ini suami menuntut seolah-olah sang istri paham. Istri pun begitu. Maka hari ini kalau ada orang tanya, gitu. Apakah kita harus taat sama suami? Ya, wajib hukumnya ya. Ibu-ibu taat sama suami. Mereka teriak, suami yang nukumaha heula tuh ya. Jadi mereka bukan karena Allah. Kalau yang menjadi suami istri karena Allah, dia akan konsisten demi karena Allah, yang disembahnya Allah, yakinlah balasannya Allah. Bukan pamrih, atau pamrih. Saya akan jadi yang baik kalau suami aku baik. Saya akan nurut ke suami aku loba duit, eta mah lain karena Allah atuh, karena yang selain Allah. Bahkan tadi banyak motif ekonomi cerai dikarenakan situasi perekonomian kurang sehingga gugat cerai banyak. Saya bilang juga kalau istrimu paham dan dia seorang muslimah yang baik, bahkan muslimah yang lurus akidahnya, mual mungkin. Gitu. Oke, bro. Ya. Jadi harus dibimbing tuh, harus dikembalikan pada petunjuk. Jadi kalau mau simpelnya begini, kalau istrinya mau begitu lagi, coba kamu tanya aja, Mah atau Bunda, sebetulnya Tuhan Bunda itu siapa? Kitab sucinya apa? Kalau Tuhan Bunda Allah, Allah melarang loh itu. Kalau kitab suci Bunda Quran, Quran juga melarang loh. Kalau Nabi Bunda Nabi Muhammad itu dilarang loh, haram loh itu. Kenapa kau paksakan melawan sesuatu yang kamu yakini? Ini tuh terjadi sudah 4 tahun yang lalu. Nah. Jadi selama 4 tahun dia tuh tidak berubah. Rencana tuh katanya tadi malam hari Senin dia pulang mau ke orang tuanya. Jadi rencana mau dididik dulu, tolong dikasih tahu ke orang tuanya. Ya. Gitu. Itu bisa disebut talak satu atau gimana? Kalau talak harus diucapkan. Ya, gitu. Misalkan saya talak satu kamu. Jadi kalau dikembalikan itu belum termasuk salah. Belum termasuk. Gitu. Kan waktu nikah kan diucapkan kan ya, ada ikrar. Nah, sama tapi harus ada ikrar. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu tergesa-gesa lah. Karena mungkin itu dikarenakan ketidaktahuannya. Mungkin karena provokasi nafsunya. Gitu. Atau mungkin sebab-sebab lain.
yang harus dianalisa dengan bijaksana. Kenapa? Karena kita pun tidak luput dari dosa. Kenapa Isa mengajari kita harus memaafkan? Bahkan jadi pemaaf karena objek yang kita maafkan karena dia berbuat salah. Iya, tapi kita pun sama-sama banyak salah. Oke, Bang Evin? Ya. Ya, jadi Silakan dari Pak Wo. Jadi atau sengklek bawaan, benghar bawaan, kan itu sesuatu yang itu juga relatif mungkin ya, di sudut pandang mana nih kita pandang itu sengklek itu bawaan atau biasanya bawaan gitu. Mungkin itu kan ada batasan, ada batasan. Misalkan saya 50 tahun. Apakah bawaannya itu sengklek. Nah, menghadapi itu atau ya misalkan kalau si bawaan itu teh udah takdir modelnya apa kita berdoa tiar magekeun kan gitu. Itu satu. Nah, yang kedua batasan yatim Pak Ustaz. Ya. Batasan yatim. Nah, batasan yatimnya tuh pada saat ketika umurnya balik masih yatim atau ada yang lebih lagi? Ya, baik. Oke, segala bawah rahmat Allah. Jadi dalam satu hadis Nabi menyampaikan begini, ini hadis sahih ini. Semua manusia sudah ditetapkan mana yang menjadi calon neraka, mana yang menjadi calon surga. Sahabat Nabi tercengang mendengar hadis itu. Lalu mereka berkata, kalau demikian ya Rasulullah, ngapain kita beramal? Cukuplah kita bertawakal. Kata Nabi, tidak begitu. Kalian justru mesti mencari jalan sebab-sebab kemana yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin jadi orang yang tercatat masuk surga, berbuatlah sebab-sebab yang menjadikan jalan kamu masuk surga. Kalau kamu ingin masuk neraka, jadikanlah sebab-sebab kamu masuk ke sana. Walaupun pada akhirnya nggak ada jaminan, bro. Karena kita yang punya pilihan sendiri. Jangankan kita orang yang hidup semasa dengan Nabi, tak jarang banyak yang murtad, bro. Sahabat pemain pedang hebat Ubaidillah bin Jahsy disuruh hijrah ke Madinah, singgah di Ethiopia, dia murtad. Termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang diikuti oleh Nabi Muhammad ikut perang, hafal Quran, dia murtad bahkan mendukung Nabi palsu. Siapa namanya? Nahar Ar-Rijal. Itu menjadi sikap kita agar kita gak main-main. Karena kita tidak ada jaminan sampai wafat husnul khotimah. Maka Allah perintahkan istiqomahlah. Karena istiqomah sebab-sebab masuk surga. Maka dikaulakan setiap Jumat gitu. Saking sering istiqomah kan kedibalikin video call gitu kan. Saya bukti kalian maksudnya. Karena tahu jaminan udah masuk hirup. Setelah kita yakini amal ini sebab surga atau sebab neraka. Pertahankan. Nah, itu satu. Jadi orang yang kaya dan miskin secara umum manusia ditugaskan untuk berusaha, ikhtiar. Nah, dan hidup mengajari kita, ayah nu gagang ti ngorak nepi ke aki-aki, anggar sangsara. Ayah nu karek sabar jadi banget aja. Tapi itu ujian bagi kita. Kita melihat ada orang yang baru start usaha tiba-tiba kaya, kita ujian jangan iri. Kita yang dari dulu misalkan usaha tapi sangsara wae tidak usah putus asa. Karena yang sebenarnya bukan dunia itu. Maka itu wal akhiratu khairu minal ula. Bahkan Kanjeng Nabi tidak diberikan bangunan yang besar. Tidak diberikan kendaraan yang mewah. Kita mengetahui bahkan keberkahan itu kalau lihat Al-Qur'an itu adalah zuriyah yang saleh dan salehah. Anak-anak yang saleh dan salehah itulah harta yang sebenar-benarnya. Karena pada akhirnya rumah besar pun ketika anak-anak dewasa pada nikah, kita akhirnya kesendirian lagi, kesepian lagi. Saya punya tetangga depan rumah,
rumahnya tinggi 3 tingkat, istrinya meninggal, anaknya kawin cuma satu-satunya, ini keluar kota, akhirnya eta di bapak seorang anak deui. Gitu. Oke, Bro. Nah, yang kedua, yutem itu anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya yang menanggung hidup. Ngan aya di Indonesia istilah piatu, dina bahasa Arab eueuh. Nah, batasannya balik. Geus balik mah geus teu yatim deui karena geus boga kewajiban beragama. Mun patokanna eueuh urang ge yatim piatu, kade tong dinyieun deui geus teu boga indung jeung bapak kuring teh gitu. Gitu. Oke, Bro. Bahkan nanti yatim kabeh bisa jadi yatim kabeh. Gitu. Santunan anak-anak yatim, tapi kalau tunggu Ayo ngantri. mata pakai anak dong, anak yatim gitu. Gitu. Anak kan batasnya kan remaja, beda kan? Para remaja, anak-anak gitu kan. Beda kan? Menurut remaja kan teman-teman gitu, sapaan pun beda. Kalau dewasa apa? Saudara gitu kan. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah, itu kan menggambarkan posisi. Gitu. Objek yang diajak bicara. Coba dari Pak Yosi. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya yang tahun itu dari Bapak Nikolas Surbi. Assalamualaikum Ustadz, tadi ada ngobrolin sholawat. Saya mau tanya, ada beberapa pendapat kalau sholawat dilagamkan itu tidak boleh. Ya. Tapi saya pribadi suka dengan lantunan sholawat yang dilagamkan atau dinyanyikan. Ya. Yang benar boleh apa enggak kalau sholawat dinyanyikan? Terima kasih. Ya, oke, mohon rahmati Allah. Di situ memang ada 2 pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Masing-masing tujuannya baik. Yang tidak membolehkan dasarnya karena Nabi tidak mencontohkan. Nya sapiraku Nabi sholawatan, puji sorangan, gitu. Ya, itu kan benar tak? Masih pantas kan Nabi sholawatan sorangan. Allahumma sholli ala sayyidina. Di sorangan. Satu. Jadi itu baik ya, tujuannya baik. Yang bersolawatan dengan lagam-lagam tertentu boleh karena Nabi pun dulu tidak melarang sahabat-sahabatnya memuji dengan syair-syair. Itu boleh. Seperti ada sahabat Ka'ib bin Zuhair bin Abi Salma itu memuji Nabi dengan syair-syair, akhirnya dia mendapatkan burdah dari Nabi. Maka muncul ada sholawat burdah. Boleh, selama tidak melampaui batas. Tinggal patokannya, no penting entong lagam-lagam yang tidak dikenal dalam syariat Islam. Lagam dangdut, entong dimaksakan teuing. Ya, cinta satu malam, kan terpantas satu. Gitu. Ya, lagam-lagam saya boleh. Apa tujuannya? Untuk menjadikan sebab ekspresi kecintaan kepada baginda Nabi. Yang kedua sebagai syiar Islam, dan terbukti ada manfaatnya tidak sedikit, banyak bahkan menarik perhatian anak-anak kecil untuk mau mengenal Islam. Itu boleh. Maka yang tampil di panggung-panggung lawan etagonia mah bodak letik tuh, jarang aki-aki mah gitu. Ya, merangsang jiwa agar mengenal Kanjeng Nabi, agar mencintai Kanjeng Nabi. Dua-duanya ada dasarnya dan tujuannya baik. Tinggal di lapangan silakan bertoleransilah. Karena dakwah itu berusaha menjadikan orang-orang kafir masuk Islam, bukan mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Oke, brother? Oke? Ya. Gitu. Jadi kita kan ditentukan berdakwah tuh. Dakwah itu kan berupaya menjadikan orang kafir masuk Islam, bukan menjadikan sebab mengkafir-kafirkan orang yang sudah Islam. Oke, Bang Niko ya, mau dipahami ya. Satu lagi Pak Ustadz. Dari siapa ini? Ini dari Bapak Iman Mulyadi. Iman Mulyadi. Apa takdir bisa dirubah? Contoh orang miskin jadi kaya. Ya. Aja, oke, siap. Apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Siapa yang merubahnya? Allah. Apa sebab yang merubahnya? Berdoa dan bersilaturahim. Nah, bisa itu.
Jadi takdir itu bisa dirubah dan kita tidak tahu persis apakah ujungnya kita jadi orang kaya atau miskin, kita nggak ada yang tahu. Tetapi Allah berjanji jikalau beriman bertakwa itu akan dicukupkan. Dicukupkan sesuai kehendak Allah. Itu cukup berarti ya. Jadi cukup untuk hal tertentu, kurang untuk meraih hal tertentu. Itu. Oke bro, saya bukannya tidak mau beli Robicon, bukan nggak punya duit saya. Cuma kurang aja gitu. Cuma kurang aja. Lain teu bisa lain teu boga duit, teu meuli imah di Panyawangan, imah di apa tuh Dago ya. Di tempat-tempat yang elit lain teu boga duit. Demi Allah duit mah boga, ngan pedah kurang hungkul. Lain teu boga duit, teu meuli pesawat pribadi, lain teh hayang duit teu boga, ngan pedah kurang hungkul. Ngan kurang na gede teuing. Benar teh? Persoalannya kan cuma kurang aja gitu, nggak mungkin nggak punya duit lah, nggak mungkin. Pak Sony saya yakin Anda punya duit kan? Ada. Ngan memang keur meuli motor anyar mah teu mahi gitu hungkul. Kan kasar aya kan pemajikan dari butuh duit 2000 ke duit cerma. Oke, brother. Artinya hidup intinya bukan kaya dan miskin, beriman dan bertakwa, tapi hidup akan harmonis ketika ada yang kaya ada yang miskin. Namun di dunia beunghar kabeh Quran teh berarti bohong, dan di Quran aya orang miskin. Gitu. Bahkan orang mau tiba-tiba beunghar pasti miskin heula. Ya, ayeuna kan Powo jadi sebagai, Pak Yosi sebagai, saya tuh sebagai kan bae mah gembel tuh. Itu. Gembel bae mah tuh. Itu. Bener teh? Ayeuna rokok di Samsu jeung Iko segala mah baheula mah naon atuh? Melek. Gitu. Oke? Pak Mulyadi? Nah, coba dari Pak Seto. Bang Sony? Pak Yosi? Cekap Ustaz. Ya, jadi rada ngerinya eta miskin bawaan, sangsara bawaan itu memang benar. Gitu. Tenang, Mang, tenang. Maka saya punya prinsip, saya wajib kerja keras. Kenapa? Karena saya perintis bukan pewaris. Gitu. Orang udah lain pewaris itu. Gitu. Kecuali udah Bang Sony mah jongjon. Wah, jongjon tuh Sony mah. Gitu. Pewaris Pak Sony mah. Pak Sony berapa Pak Sony? Ada yang tanyakan? Delay banyak, capek di jalan, jet lag sih ya. Coba parak tak? Oke, kalau tidak ada saya kira cukup. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi